Yo, what's up? Kembali lagi bersama saya Ruli. Kalian percaya atau tidak, ada satu orang yang dapat meloloskan diri dari 4 penjara yang berbeda. Dia adalah Yoshi Shiratori, seorang pria asal Jepang yang lahir di prefektur Aomori, 31 Juli 1907. Ia dikenal sebagai seorang yang tidak dapat dipenjara di penjara manapun karena atas prestasinya untuk meloloskan diri dari 4 penjara yang berbeda, dan salah satunya itu adalah penjara yang sangat ketat penjagaannya pada masa itu. Hingga atas aksi-aksinya ini, Shiratori dijuluki sebagai manusia yang tak dapat ditahan oleh penjara manapun. Tidak banyak informasi tentang masa lalunya, namun kabarnya pada awalnya dia hanya seorang pedagang tofu atau tahu dan nyambi sebagai seorang nelayan, dan memiliki sebuah keluarga kecil dengan seorang istri dan seorang anak perempuan. Mungkin karena masalah ekonomi, dia pun melakukan sebuah kejahatan, hingga akhirnya dia dipenjarakan pertama kali di penjara Aomori pada tahun 1933. Disinilah sang maestro kabur dari penjara memulai aksi-aksinya. Setelah beberapa lama si Yoshi ini ditahan, dia mulai memutar otak untuk mencari celah kabur. Setelah melakukan perhitungan yang sangat matang, ia menyadari ada celah 15 menit di waktu jeda pertukaran shift antar para petugas patroli. Celah inilah yang dia gunakan sebagai celah untuk kabur dari penjara tersebut. Ia menggunakan kawat pada ember tempat biasanya para napi untuk mengambil air. Kawat tersebut digunakan untuk membuka seluruh pintu di penjara tersebut. Untuk menyamarkan keberadaannya, Shiratori menggunakan balok kayu yang dia ambil dari lantai dan kemudian ditutupi selimut agar seolah-olah sedang tidur. Dan dia berhasil kabur, tapi tak beberapa lama, mungkin karena dia masih seorang amatir, 3 hari setelah Yoshi berhasil melarikan diri, dia kembali ditangkap karena kedapatan mencuri obat-obatan di sebuah apotek. Kali ini dia dijatuhi hukuman seumur hidup dan dipenjara di penjara Akita. Di sini Yoshi ditempatkan di penjara khusus berukuran 1x1 dan hanya memiliki 2 jendela kecil di pintu dan di atap. Tidak hanya itu saja, dia juga diborgol selama 24 jam penuh guna memastikan tidak kabur lagi dari penjara. Hingga pada 15 Juni 1942, dia ditemukan menghilang dari sel tahanan tersebut. Para penjaga hanya menemukan sebuah kasur futon dan borgol yang sudah terlepas. Pihak penjara sepertinya salah mengambil kebijakan, berpikir bahwa borgol saja sudah bisa membatasi gerak-gerik si Yoshi ini. Hingga para penjaga membuat pengawasan terhadapnya sedikit melonggar. Setiap para penjaga tidak mengawasinya, si Yoshi ini membuka borgolnya dan memanjat dinding lalu menggoyang-goyangkan jeruji penutup jendela atas. Dia selalu melakukan hal ini terus-menerus hari demi hari, mungkin sampai hitungan bulan, hingga jeruji tersebut goyang dan dapat dibuka. Dan setelah jeruji itu dapat dibuka, cerdiknya si Yoshi ini nggak langsung keluar. Dia menunggu waktu yang tepat. Dan dia menunggu tidak hanya 1 hari 2 hari, dia menunggunya itu sampai hitungan bulan. Sampai pada suatu malam, tepatnya 15 Juli 1942, hujan badai melanda daerah tersebut. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh sang maestro. Dia pun memanjat dinding, membuka jeruji yang sudah dia longgarkan, lalu menyelinap keluar dari penjara Akita. Alasan Yoshi menunggu badai adalah agar langkah kakinya tersamarkan oleh gemuruh hujan saat melewati atap. And again, Yoshi berhasil. Kali ini dia berhasil bertahan 3 bulan tanpa tertangkap. Hingga pada tanggal 18 September, Yoshi mengetuk pintu rumah seorang sipir di tempat dia di penjara sebelumnya, yang bernama Kobayashi. Si Kobayashi ini sipir yang baik sama si Yoshi saat dia masih di dalam penjara. Mungkin karena capek sembunyi terus ya, Yoshi datang untuk ngejelasin bahwa sebenarnya dia tidak keberatan di penjara. Dia juga mau menyerahkan diri lagi dengan beberapa syarat. Yoshi juga ngasih tahu gimana kejamnya para sipir memperlakukan para tahanan. Itulah alasannya kenapa si Yoshi ini kabur-kaburan dari penjara. Tapi Yoshi salah milih tempat curhat nih. Si Kobayashi ini rupanya cepu. Beberapa menit setelah Yoshi curhat, tepatnya saat Yoshi ke toilet, Kobayashi memanggil polisi dan akhirnya pada musim dingin tahun 1943, sang maestro pembobol penjara kembali diceblosin ke penjara. Kali ini dia ditahan di penjara Abashiri, Hokkaido, yang letaknya di bagian paling ujung utara Jepang. Pastinya udara di sana sangat dingin dibandingkan daerah-daerah Jepang yang lainnya. Penjara ini dikabarkan sangat ketat dan belum pernah ada yang bisa melarikan diri dari penjara Abashiri ini. Mengingat penjara ini dikelilingi oleh salju dan cuaca ekstrim. Di Abashiri ini, si Yoshi kembali diperlakukan dengan semena-mena. Dia ditempatkan di sel terbuka yang dilapisi baja, dengan jendela kecil untuk memasukkan makanan dan cuma dikasih baju musim panas. Kebayang nggak gimana nggak ngotaknya di sana pada masa itu?
Dia juga dikawal dengan lebih ketat dan tentunya diborgol selama 24 jam dengan borgol khusus. Dan kabarnya borgol itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk membukanya. Tapi hal tersebut nggak ngebuat si Kang kabur penjara ini putus asa. Selang 6 bulan, si Yoshi ini tiba-tiba menghilang dari dalam selnya. Ternyata rencana sang maestro bermula 6 bulan yang lalu. Menurut gua nih, orang jenius banget nih. Kunci dia bisa kabur kali ini adalah kuah sop miso yang dia dapatkan dari jatah makannya setiap hari. Yoshi selalu nyiram borgolnya tuh pakai kuah sup miso itu. Dia ngelakuin terus-menerus selama 6 bulan sampai borgol itu karatan dan bisa dengan mudah dia buka. Kini hanya mendapatkan satu masalah, sel itu hanya memiliki satu jendela kecil untuk memasukkan makanan. Namun, ternyata dia memiliki keahlian khusus yakni melepas sendi-sendi dalam tubuhnya. Dengan cara itu, Yoshi berhasil keluar dari selnya dan kabur lewat jendela yang ada di atap penjara. Setelah mengetahui Shiratori kabur dari selnya, para penjaga justru tidak mencarinya dengan serius karena mereka merasa bahwa dia tidak akan bertahan dengan suhu ekstrim Hokkaido, atau meskipun dia sanggup bertahan, dia akan dimakan oleh beruang. Persentase untuk bertahan hidup di daerah ini memang rendah banget. Namun si Yoshi ini ajaib, dia berhasil bertahan dan bersembunyi selama lebih kurang 2 tahun di sebuah goa bekas tambang. Dan di sana dia benar-benar bertahan hidup karena emang gak ada yang bisa nolongin. Dan untuk makan sehari-hari, dia tuh ngeburu kelinci liar dan memetik buah-buahan dari tanaman liar. Setelah selang 2 tahun hidup menyendiri, rasa penasaran Yoshi akan dunia luar muncul. Dia pun nekat keluar dari persembunyiannya dan menuju perkampungan terdekat. Alangkah terkejutnya si Yoshi ini melihat keadaan Jepang sudah sangat-sangat berbeda dari yang dia ingat sebelumnya. Yoshi pun sangat kebingungan. Saat sedang berjalan-jalan sambil kebingungan, ia mendapatkan secarik koran dan dari koran itulah si Yoshi ini mendapatkan informasi. Ternyata keanehan itu disebabkan Jepang telah kalah dari Perang Dunia Kedua, yaitu tragedi Hiroshima Nagasaki. Yoshi pun berniat kembali ke Aomori dengan jarak yang sangat jauh dari posisinya sekarang. Di dalam perjalanannya tersebut, tepatnya di daerah Sapporo, Yoshi melewati sebuah perkebunan tomat. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Yoshi yang entah kapan terakhir makan pun memetik dan melahap tomat-tomat tersebut. Apesnya dia, Yoshi kepergok sama pemilik kebun. Entah bagaimana bisa, cekcok terjadi hingga berujung pemilik kebun tewas. Hal tersebut membuat Yoshi kembali dicebloskan ke dalam penjara. Dan dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Sapporo. Kali ini penjagaan untuk Yoshi semakin diperketat, terutama untuk bagian atap atau langit-langit penjara. Hal itu membuat penjagaan di bagian lain melemah. Dan lagi-lagi di tahun 1947, Yoshi Shiratori kembali berhasil melarikan diri dengan cara menggali lubang di lantai menggunakan mangkok mie sup yang ia seludupkan ke dalam kamarnya. Menurut gua nih orang sangat-sangat canggih, bisa aja dia kepikiran sampai segitunya buat kabur. Kali ini dia bersembunyi dengan sangat baik. Yoshi belajar dari kesalahan-kesalahannya yang lalu, sampai-sampai niat untuk kembali ke Aomori pun dia urungkan agar tidak tertangkap lagi. Yoshi menjalani hidup damai di sebuah desa di Sapporo selama beberapa bulan, bahkan sampai Jepang sudah merdeka kembali. Hingga suatu ketika, entah bagaimana awalnya, Yoshi duduk bersebelahan dengan seorang polisi. Namun, polisi tersebut tidak menyadari yang di sebelahnya tersebut adalah seorang buronan kelas kakap. Sang maestro kabur dari penjara, yaitu Yoshi Shiratori. Polisi itu pun menawarkan rokok pada Yoshi, di mana pada saat itu rokok adalah barang berharga di Jepang. Karena ditawari rokok, Yoshi pun tersentuh dan menceritakan secara detail siapa dirinya sebenarnya pada polisi tersebut. Ternyata Yoshi ini orangnya gampang tersentuh ya guys. Akhirnya si Yoshi pun kembali menghadapi persidangan, di mana persidangan kali ini sangat berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya yang pernah dia rasakan. Yang di mana awalnya pendapatnya itu selalu ditolak dan diabaikan, tapi di sini semua pembelaan dirinya sangat didengarkan. Dan hukumannya pun diganti menjadi hukuman 20 tahun penjara, di mana sebelumnya dia mendapatkan hukuman mati. Dan dia pun dipenjara di penjara Tokyo. Kali ini Yoshi tidak ada niatan buat kabur karena memang sistem penjaranya sudah manusiawi. Lalu setelah 14 tahun masa tahanan, Yoshi mendapatkan bebas bersyarat. Di mana tepatnya pada tahun 1961, Yoshi bertemu kembali dengan keluarganya yang hanya tinggal putrinya karena istrinya sudah meninggal saat Yoshi sedang dipenjara. Dan dikabarkan Yoshi menutup usianya pada tahun 1979 karena serangan jantung. Saya Ruli, mohon pamit.